Shalom semua, selamat pagi, selamat beribadah. Kembali lagi bersama Kakak Pita di sini. Nah, Kakak harap di dalam keadaan yang seperti ini tidak mengurangi rasa semangat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Nah, Kakak akan mengajak adik-adik semua untuk berdiri dan berjoget ria bersama Kakak dalam menyanyikan sebuah pujian ini, yaitu pujian yang berjudul Hari Ini Harinya Tuhan. Ini hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita lagi, kakak akan bawakan satu pujian lagi, yaitu Dari Terbit Matahari. Kakak memutarkan musiknya dulu ya. Kakak harap adik-adik juga ikut bisa berjoget-joget ria bersama kakak dan berdiri untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, alangkah baiknya kita akan membuka dengan doa yang akan dipimpin oleh kakak sendiri. Marilah kita berdoa untuk mulai sekolah hari Minggu kita. Marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk yang pagi yang indah cerah ini, sehingga kami dapat bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Engkau. Walaupun ibadah sekolah hari Minggu kami ini dijalankan melalui
online. Kiranya Tuhan selalu berkati menyertai kami di sepanjang kehidupan kami. Tuhan berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Haleluya, amin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak akan membawakan kita dalam satu pujian lagi, yaitu dalam Tuhan kita bersaudara. Tuhan kita bersaudara, dalam Tuhan kita bersaudara, dalam Tuhan kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan kita bersaudara, dalam Yesus kekasih sayang, dalam Yesus kekasih sayang, dalam Yesus kekasih sayang, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kasih sayang, dalam Tuhan kita bersaudara, dalam Tuhan kita bersaudara, dalam Tuhan kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan kita bersaudara. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, kita alangkah baiknya kita berdoa untuk firman Tuhan. Marilah kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa kami yang baik, yang teramat baik untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu yang tak terhingga yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati mulut bibir hamba-Mu ini untuk menceritakan sebagian dari isi firman-Mu. Tuhan, hanyalah ini doa hamba-Mu. Engkau berkati hamba dan Engkau berkati anak-anak-Mu juga ya Tuhan dalam mendengarkan firman-Mu ini. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, pada pagi hari ini kakak akan membawakan satu cerita, yaitu kakak ambil dari Alkitab, yaitu dari Kejadian 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-31, yaitu dengan tema Allah menciptakan langit bumi dan serta isinya. Nah, adik-adik, kakak mau bertanya terlebih dahulu, apakah adik-adik mengetahui berapa hari Tuhan menciptakan langit dan segala isinya? Ya, betul sekali. Tuhan Yesus menciptakan itu dari hari pertama sampai hari yang ke-6. Ada 6 penciptaan yang Tuhan ciptakan untuk kita, untuk dunia ini. Oleh karena itu, kakak akan mengambil dari cerita dari Alkitab, yaitu dari Kejadian 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-31, ya, dengan tema Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Nah, ada yang tahu Tuhan pada hari yang pertama Tuhan menciptakan apa? Ya, Tuhan Yesus menciptakan gelap dan terang. Pada waktu itu bumi tertutup gelap, tidak ada yang menerangi. Lalu Tuhan berfirman pada hari yang pertama, Aku akan menciptakan gelap dan aku juga akan menciptakan terang, sehingga kita bisa menikmati gelap itu pada malam hari dan siang
siang itu dan terang itu pada siang hari. Inilah gambar yang Tuhan ciptakan pada hari yang pertama. Itu Tuhan menciptakan gelap dan terang untuk menerangi dunia ini, dan Tuhan menciptakan gelap untuk malam hari. Nah, pada penciptaan kedua, Tuhan Yesus juga menciptakan cakrawala dan air. Ada yang tahu? Ya, Tuhan Yesus menciptakan cakrawala. Tuhan menciptakan cakrawala pada bumi ini, dan Tuhan juga menciptakan air. Apakah Anda bisa melihat? Ini adalah gambar air yang Tuhan ciptakan pada hari yang kedua, dan Tuhan juga menciptakan cakrawala. Tuhan menciptakan air yang ada di darat, air yang ada di atas. Biasanya kita menyebutkan air yang ada di atas ini adalah air hujan. Yang air yang ada di darat itu adalah lautan yang bisa kita lihat. Apakah ada pernah melihat? Ya, inilah yang Tuhan ciptakan. Pada hari kedua, Tuhan Yesus menciptakan cakrawala untuk bumi ini, untuk menerangi bumi ini. Dan Tuhan Yesus juga menambahkan air ini. Karena Tuhan Yesus juga berpikir, apakah cukup ini saja untuk memenuhi bumi. Lalu Tuhan Yesus juga menambahkan ini untuk memenuhi bumi. Nah, karena kebaikan Tuhan Yesus sehingga Dia menciptakan air untuk kita. Jika tidak, coba Anda bayangkan, jika kita hidup tanpa air, kita akan seperti apa? Karena kebaikan Tuhan Yesus untuk kita, sehingga Dia menciptakan segalanya. Ya, termasuk Tuhan Yesus menciptakan cakrawala dan air untuk kita. Nah, kakak juga mau tanya, pada penciptaan yang ketiga, Tuhan Yesus menciptakan apa, adik-adik? Apakah adik tahu yang Tuhan ciptakan pada hari yang ketiga? Nah, pada hari yang ketiga Tuhan Yesus menciptakan ini, adik-adik. Tuhan Yesus menciptakan daratan, pepohonan. Apakah dia bisa melihat? Ini adalah gambar yang Tuhan ciptakan pada hari ketiga. Tuhan Yesus menciptakan bunga-bunga mawar, rumput-rumput. Biasanya kita bisa melihat bunga-bunga pagi hari yang kita tanam. Itu semua tidak lain dari ciptaan Tuhan, adik-adik. Rumput-rumput biasanya tempat kita berpijak itu juga ciptaan dari Tuhan. Dan kakak harap adik-adik juga bisa merawat seperti Tuhan memberikan ini, menciptakan ini untuk kita. Sehingga kita bisa merawat semua yang ada di daratan, seperti pepohonan, bunga-bunga yang indah, daun-daun, rumput-rumput, dan sebagainya. Itu semua adalah ciptaan Tuhan, adik-adik. Karena kebaikannya, Tuhan memenuhi ciptaannya ini untuk kita. Kita juga bisa melihat secara nyata yang telah Tuhan ciptakan. Oleh dari itu, kita harus juga menciptakan yang Tuhan telah berikan untuk kita. Nah, pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus juga menciptakan apa, adik-adik? Kakak mau tanya, pada hari keempat, apakah adik-adik tahu yang Tuhan ciptakan? Ya, Tuhan Yesus menciptakan ini, adik-adik. Tuhan Yesus menciptakan bintang, bulan, matahari. Karena Tuhan Yesus juga berpikir, adik-adik, apakah gelap dan terang cukup untuk memenuhi langit? Apakah tidak ada yang menghiasi? Lalu Tuhan Yesus berpikir, adik-adik, alangkah baiknya jika Tuhan Yesus menciptakan bintang, bulan, dan matahari untuk menghiasi langit. Nah, biasanya kita bisa melihat bulan itu pada malam hari, dan kita juga bisa melihat bintang ini pada malam hari. Sedangkan matahari biasanya kita bisa rasakan dari siang hari, ada di teriknya matahari, panasnya matahari. Inilah
yang Tuhan ciptakan. Sehingga kita bisa merasakan panas itu, keringatan itu oleh matahari ini adik-adik. Coba kita lihat, kita bisa bayangkan jika pada malam hari betapa indahnya dengan semua ciptaan Tuhan yang Tuhan hiasi di dalam langit, sehingga kita juga bisa menikmati ciptaan Tuhan itu. Betapa luar biasa dahsyatnya adik-adik, Tuhan itu baiknya untuk kita, sehingga Dia menciptakan ini untuk kita. Nah, kakak juga mau mengajukan satu pertanyaan. Apakah adik-adik setuju jika Tuhan Yesus ini memang teramat luar biasa dahsyat hebatnya untuk kita? Tidak ada satupun manusia yang bisa menandingi kekuatan kedahsyatan Tuhan Yesus selain Tuhan. Oleh dari itu, kita harus percaya kepada Tuhan, betapa baiknya Tuhan Yesus untuk kita. Nah, pada penciptaan yang kelima, Tuhan Yesus menciptakan ini. Tuhan Yesus menciptakan segala binatang. Biasa kita lihat burung ini berterbangan karena ciptaan Tuhan. Kita bisa melihat, bahkan mungkin kita bisa sering melihat betapa ciptaan Tuhan. Ini kita bisa melihat kucing, lomba-lomba, unta, sapi, kura-kura, dan ikan-ikan biasanya yang indah-indah. Itu tidak lain dari ciptaan Tuhan, adik-adik. Semua ciptaan Tuhan, adik-adik. Mungkin adik-adik juga sering melihat ciptaan Tuhan ini. Nah, pada yang kelima, Tuhan Yesus juga menciptakan ini, adik-adik. Tuhan Yesus menciptakan manusia. Tuhan Yesus menciptakan manusia. Karena kebaikannya, Tuhan Yesus menciptakan ini. Karena Tuhan Yesus berpikir, apakah dengan ciptaannya itu cukup untuk memenuhi bumi? Tidak ada yang menjaga dan merawat. Lalu Tuhan Yesus berpikir untuk menciptakan manusia. Apakah ada tahu siapa yang Tuhan ciptakan pada hari yang manusia yang Tuhan ciptakan? Ya, Tuhan Yesus menciptakan Adam. Dan lalu Tuhan Yesus juga menciptakan Hawa untuk menemani Adam. Karena kebaikan Tuhan Yesus tidak mau jikalau Adam hanya seorang diri untuk merawat dan menjaga bumi ini. Lalu Tuhan Yesus memberikan pendamping hidup untuk Adam, yaitu Hawa. Inilah pada hari yang terakhir Tuhan menciptakan ini, adik. Tuhan menciptakan manusia, yaitu Adam dan Hawa, untuk menjaga dan merawat bumi ini. Apakah ada setuju? Karena kebaikannya, karena kedahsyatannya untuk kita, sehingga Tuhan Yesus menciptakan manusia untuk merawat bumi dan menjaga seisi bumi ini. Nah, itu dia penciptaan Tuhan dari yang pertama sampai hari yang ke-6. Nah, ada baiknya kita mengumpulkan persembahan syukur kita, dan kakak harap persembahan syukur kita seperti ini tidak mengurangi rasa semangat kita. Di sini kakak akan mengangkat satu pujian, yaitu lagu Beri Syukur. Satu, dua, tiga. Beri syukur, bila syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur.
Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi kakak mau adik-adik bangkit, tetap berdiri, tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi. Beri syukur, beri syukur, beri syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikku. Mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu untuk kami yang boleh kami rasakan setiap pribadi kami. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami ini yang berguna untuk bangsa dan negara kami. Mungkin Tuhan tidak banyak persembahan yang kami kumpulkan, tapi kiranya ini berkenan untuk di hadapan Tuhan. Tuhan, hanyalah itu doa persembahan kami dan anak-anak-Mu yang lain. Terimalah persembahan kami ini Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, sebelum kita mengakhiri atau menutup ibadah kita pada minggu hari ini, kakak akan bawakan satu pujian lagi, yaitu pujian yang berjudul Yesus Pokok. Kita semangat. Kakak ingin semua kita berjoget ria untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, cintakan cintanya. Yesus cintaku, cintakan cintanya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, cintakan cintanya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah ibadah sekolah hari minggu kita pada hari ini, kakak akan membawa kita dalam doa penutup. Kakak harap pada hari bisa bersama-sama lipat tangan, tutup mata, kita berdoa untuk mengakhiri ibadah sekolah hari minggu kita pada minggu hari ini. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang kami puji, kami sembah. Terima kasih yang teramat dalam untuk Tuhan, sehingga Engkau masih memberikan kami kasih
berikan kami kasih karunia, kesehatan, damai sejahtera yang boleh kami rasakan. Ya Tuhan, pada saat ini kami memang tidak bisa berkumpul bersama-sama untuk seperti biasa untuk mulai aktivitas kami sekolah hari Minggu seperti biasanya karena bencana yang sedang menimpa negara kami ini. Tuhan, kiranya Engkau selalu memberikan kami kesehatan baik jasmani maupun rohani. Teguhkan iman kami Tuhan dalam harapan di dalam Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami, berilah mereka kesehatan, panjangkan umur mereka, dan selalu di dalam lindungan Tuhan. Selebih-lebihnya kami Tuhan, berilah kami kesehatan, kepintaran, kebijaksanaan dalam menempuh dalam masa pendidikan kami. Kiranya Tuhan selalu memberkati, menyertai kami, menuntun kami. Tuhan, mungkin ada banyak hal yang ingin kami minta, kami sampaikan, tapi menurut hamba-Mu ini terbatas untuk mengucapkannya. Tetapi saya berdoa untuk adik-adik, untuk guru-guru yang lain, semoga selalu dalam lindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, hanya ini doa dan permohonan kami yang kami alaskan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami pada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, selesai sudah ibadah kita pada minggu hari ini. Terima kasih yang sudah mengikuti kakak pada minggu ini dan telah berjoget ria bersama kakak dan tetap semangat. Walaupun ibadah kita secara online, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, itu saja yang bisa kakak sampaikan. Kakak ucapkan terima kasih. Shalom.